Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komarsuna Dewi dari NIM 231311231003. Di sini saya akan menjelaskan apa itu blockchain. Di sini ada abstrak, apa itu blockchain teknologi, bagaimana blockchain bekerja, mengapa blockchain, use case blockchain. Blockchain, sebuah konsep penyimpanan data berbentuk blok-blok yang saling terhubung dengan teknik kriptografi. Blok-blok ini terhubung satu sama lain melalui validasi kriptografi yang dikenal sebagai fungsi hashing. Blok-blok ini membentuk rantai yang tidak akan terputus. Sebuah blockchain telah diprogram untuk mencatat tidak hanya transaksi keuangan, tetapi hampir semua yang berharga. Nama lain blockchain adalah buku besar yang terdistribusi ledger. Bitcoin sama dengan blockchain. Teknologi blockchain menawarkan sebuah paradigma baru bagi pelaku bisnis maupun individu dalam berinteraksi dan bertransaksi, di mana hal tersebut dapat berdampak pada terjadinya transformasi dalam bisnis dan kondisi sosial masyarakat. Bagaimana blockchain bekerja? Blockchain adalah sistem penyimpanan informasi pada jaringan network terdistribusi yang masing-masing tersebut node distributed ledger yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi di sebuah jaringan komputer. Berikutnya ada setiap node mempunyai data yang sama. Berikutnya sistem berjalan sendiri dan tidak mempunyai pusat pengontrolan terpusat. Berikutnya ada network blockchain adalah memiliki milik bersama. Blockchain layer, di sini ada penjelasannya. Application and presentation layer, consensus layer, network layer, data layer, hardware infrastructure layer. Berikutnya ada blockchain terdiri dari sejumlah blok, yang itu ada blok Genesis, blok 2, blok 3, dan blok 4. Di sini ada codingannya, bisa dilihat dari gambar di atas. Berikutnya bagaimana blockchain bekerja. Di sini ada tahap-tahapannya. Dari yang pertama ada attraction is request and authentication. Yang berikutnya ada block is sent ever, ada not validated. Berikutnya ada the pillars of blockchain, terdiri dari decentralization, informasi atau data disimpan dalam suatu entitas yang terpusat, yang berarti tidak dikendalikan oleh satu entitas seperti bank atau pemerintah. Sifat ini menciptakan sebuah sistem yang tidak dapat dimanipulasi karena tidak ada otoritas pusat yang dapat mengubah catatan transaksi. Berikutnya ada transparansi. Semua transaksi pada blockchain dapat dilihat oleh semua node sehingga membuat catatan bersifat terbuka untuk publik. Contoh, identitas seseorang disamarkan menjadi alamat publik dengan teknik kriptografi. Well, will not see John Doe Sin One BTC, but we will see. Yang berikutnya ada immutability. Data yang tercatat di dalam blockchain bersifat final atau
tidak dapat diubah. Di sini ada gambar centralized ledger, decentralized ledger, dan distributed ledger. Mengapa blockchain flow proses bisa menjadi lebih simpel? Karena tidak perlu pihak ketiga atau penengah perantara. Dan berikutnya ada waktu proses akan menjadi lebih singkat, biaya akan jauh lebih murah, distribusi network menjadi sistem lebih aman dan tidak bisa dihack. Berikutnya, data lebih aman karena disimpan dalam bentuk khas sehingga tidak bisa dirubah, dihapus atau dikendalikan seperti semula. Berikutnya ada data mudah ditelusuri, auditable. Ada potensi pemanfaatan dan adopsi blockchain di Indonesia. Yang pertama adalah layanan keuangan, manajemen rantai pasokan verifikasi, identitas, sistem pemungutan suara, ada bidang sertifikat kepemilikan bidang, sistem manajemen kesehatan, dan domain name untuk Web 2 dan Web 3. Mengapa blockchain? Berikutnya ada iChain, solusi penyalahgunaan data pribadi. iChain menggunakan teknologi blockchain untuk membuat verifiable credential (VC) yang berfungsi sebagai pengganti KTP dalam berbagai transaksi. Mekanisme iDChain bekerja dengan cara membuat VC yang disimpan di blockchain karena menggunakan blockchain otomatis. Ada mekanisme smart contract yang memerlukan persetujuan approval untuk mengeluarkan VC. VC ini kemudian dapat digunakan untuk berbagai keperluan tanpa harus menunjukkan KTP fisik. Berikutnya ada kesimpulan. Blockchain merupakan teknologi penyimpanan data terdistribusi yang bekerja tanpa otoritas pusat yang menggunakan kriptografi untuk menjamin keamanan serta keaslian data dengan sifat desentralisasi, transparansi, dan immutability. Blockchain mampu menciptakan sistem yang aman, efisien, dan sulit dimanipulasi. Teknologi ini tidak hanya digunakan pada cryptocurrency seperti Bitcoin, tetapi juga memiliki potensi besar dalam berbagai bidang seperti layanan keuangan, manajemen rantai, pasokan verifikasi identitas, sistem pemungutan suara, dan kesehatan. Penerapan blockchain dapat menyederhanakan proses, mengurangi biaya, meningkatkan kepercayaan, serta melindungi data pribadi. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Prama Santi. Om Santi Santi Om. Terima kasih.